Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Raksasa kuno di bawah tebing di sebelah barat lembah dibangunkan, dan 11 raksasa tinggi berjalan keluar dari gua. Setelah melihat penglihatan atas aula setan, mereka berlutut dan jatuh ke tanah karena kaget. Bisikan. 3 jam kemudian, tubuh Chen Nan sudah diperbaiki dengan baik, tetapi pada saat perubahan terjadi, dan batu Gyokrui di dadanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang, dan kecemerlangan suci dengan cepat pergi ke gambar Tai Chi. Bola-bola emas dan cahaya hitam terselubung, seakan meraihnya. Kedua bola emas dan hitam itu berjuang dengan cepat, dan sepertinya ingin kembali ke Dantian of Chenan, tetapi kemuliaan suci menghalangi jalan mereka dan memutus sirkuit mereka. Meskipun mereka terus berjuang, mereka masih tidak dapat membebaskan diri. Melihat bahwa bola cahaya dua warna tidak bisa kembali ke Dantian Chenan, dia tidak lagi menerobos, dan mulai mempercepat dan memutar sesuai dengan lintasan asli, mencoba untuk membubarkan cahaya suci yang Yurui ungkapkan. Peta Tai Chi menjadi lebih jelas, dan ada tanda-tanda materialisasi secara bertahap. Roh-roh dari segala arah diaduk dengan keras seperti lautan yang mengamuk, dan kegilaan itu bergerak menuju peta Tai Chi. Balok cahaya yang dibentuk oleh Yue Hua yang dikumpulkan dari ketinggian tinggi juga semakin terang dan cerah. Akhirnya, tampaknya ada seberkas cahaya besar yang terhubung ke Tai Chi dari bulan purnama. Jika roh yang luas ini mengalir ke tubuh Chen Nan pada saat yang sama, ia harus disanggah, dan tubuhnya tidak bisa menanggung begitu banyak esensi. Pada saat ini, cahaya Yurui bergetar kuat, dan semua roh langit dan bumi dan Yue Hua berkumpul ke arahnya. Tampaknya ada pusaran energi di tempat Yurui, pancaran suci berbentuk corong dan menyerap semua roh yang datang dari segala arah. Masuknya energi spiritual terus berlanjut, dan batu Gyokrui seperti lautan sungai. Si kecil, Yupei, mengumpulkan roh-roh yang luas di seluruh dunia. Benar-benar tak terbayangkan. Bola cahaya dua warna dapat melihat bahwa aura yang kuat di langit dan bumi tidak dapat menghancurkan kecemerlangan suci Jaderui, dan kecepatan rotasi lebih dari 2 kali lipat lagi, dan peta cahaya Taiji benar-benar substantif. Energi esensi dunia puluhan ribu meter persegi berosilasi dengan keras, dan embusan angin bertiup ke seluruh dunia, dan energi esensi dunia tergila-gila pada istana iblis. Yue Hua Guangzu bahkan lebih tebal dan berjalan melalui langit dan bumi seperti pilar opal, terhubung dari langit berbintang ke bagan Tai Chi. Yurui meskipun sepertinya lubang tanpa dasar umumnya menyerap kegilaan yang berasal dari aura, masih ada bagian kecil dari aura yang belum ditarik ke pusaran energi dan diserap oleh diagram Taiji. Tentu saja, jarang ini sebenarnya adalah aliran spiritual yang luas dibandingkan dengan aura yang diserap oleh Jaderui. Auras mengalir ke tubuh Chen Nan melalui peta Tai Chi, memperbaiki organ yang rusak. Setelah 1 jam, luka dalam Chen Nan benar-benar sembuh, dan luka eksternal sudah sembuh, tidak meninggalkan bekas luka. Ketika Chen Nan membuka matanya dan melihat penglihatan dunia yang disebabkan oleh bola cahaya dua warna dan Jaderui, dia terpana, ada yang mengejutkan menyebabkan otak mengalami hubungan pendek untuk sementara waktu, dan dia bangun setelah hanya 2 menit. Dia memandang bola cahaya dua warna dan berkata pada dirinya sendiri, ini pasti dua nyawa yang dikatakan dewa dan setan tidak dikenal. Mereka berpikir bahwa tungku saya tumbuh, dan mereka harus takut bahwa saya akan mati dan menyebabkan mereka terlibat. Momentum Yurui menyebabkan Chen Nan paling terkejut, dia tidak menyangka bahwa liontin batu giok kecil seperti lubang tanpa dasar, dan dia menyerap roh seperti lautan yang luas ke dalamnya, yang membuatnya merasa luar biasa. Saat menyerap Ruki, Yurui tampaknya ingin melahap bola cahaya dua warna, yang sangat mengejutkan Chen Nan. Baru kemudian ia percaya apa yang dikatakan dewa dan setan yang tidak dikenal. Yurui mungkin tabu di zaman kuno, mungkin ini harapannya bisa menggunakan Yurui untuk memecah ancaman bola cahaya dua warna. Aura masih menuangkan ke tubuh Chen Nan, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup, dia mulai menggunakan esensi dunia dan esensi bulan untuk menyempurnakan tubuh. Aura masuk ke dalam tubuh, mencuci tubuhnya berulang-ulang, meningkatkan fisiknya. Pada saat ini, metabolismenya melaju dengan cepat, dan dalam 1/4 jam, dia berkeringat, dan sejumlah kecil kotoran dikeluarkan dari pori-porinya. Chen Nan merasa segar seperti makan buah ginseng, dan dia merasa nyaman. Ini adalah petualangan yang jarang terjadi. Chen Nan telah terluka parah dan sekarat, tetapi pada akhirnya dia tidak hanya pulih, tetapi juga melalui proses mencuci sumsum dan mengubah fisiknya. Proses kultivasi pada awalnya adalah proses mengubah tubuh secara konstan dan melepaskan potensi tubuh. Kali ini dari kehidupan ke kematian, dan kemudian dari kematian ke kehidupan, akhirnya membuat Chen Nan membuat terobosan lain, dan akhirnya memecahkan hambatan urutan ketiga dan memasuki bidang urutan keempat. Pada saat menembus alam, kekuatan yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, yang merupakan pelepasan potensi yang cocok dengan alam setelah kenaikan. Chen Nan sangat gembira, dia akhirnya membuat terobosan lain di jalan menuju seni bela diri dan mengambil langkah penting. Faktanya, di bagian bawah cerita, petualangan malam ini hanya memainkan peran sebagai katalisator, bahkan tanpa mengalami reiki, Chen Nan akan menerobos batasan urutan ketiga dan memasuki bidang urutan keempat dalam waktu dekat. Tidak ada jalan pintas dalam proses kultivasi. Chen Nan telah mencapai tingkat puncak orde ketiga. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Hidup dan mati, hidup dan mati, hidup dan mati, hidup dan mati. Dia sudah berada di tepi menembus dunia. Dapat dikatakan bahwa latihan Chen Nan adalah semua kerja kerasnya, dan dia telah mengalami semua jenis tes hidup dan mati, dan dia tidak dicurigai sebagai suatu kebetulan.
Setelah 1 jam, kain berdarah yang semula melekat pada tubuh Chen Nan benar-benar hancur dan hilang di udara. Kotoran di tubuhnya juga tersapu oleh aura terus-menerus, dan tubuh telanjang yang kuat itu disembunyikan. Cahaya muncul. Master dari ranah tier 4 berbeda dari master dari ranah tier 3. Perbedaan kekuatan antara master dari ranah tier 3 tidak terlalu berbeda, tetapi setelah level budidaya mencapai level 4, level budidaya akan meningkat beberapa kali setiap kali level dinaikkan sedikit. Dapat dikatakan bahwa setelah memasuki ranah orde keempat, perbedaan kekuatan antara tuan dari peringkat yang berbeda sangat besar. Master junior dari ranah tingkat 4 dapat dengan mudah membunuh beberapa ranah tingkat atas dari ranah tingkat 3. Master tingkat menengah tingkat 4 bahkan lebih mengerikan bahkan dalam menghadapi sekelompok pengepungan tingkat atas tingkat ketiga, Anda dapat dengan tenang pergi. Adapun master puncak di ranah orde keempat, itu sudah menjadi tuan kuasa peerless. Jika Anda mencapai tingkat itu, Anda bisa turun naga dan melawan raksasa. Hari ini Chen Nan telah memasuki tingkat primer tingkat 4, bahkan melihat seluruh benua Tianyuan, ia juga dapat menempati kursi di tangan puncak muda. Bola cahaya 2 warna dalam gambar Tai Chi belum mampu menyingkirkan ikatan angan giok untuk waktu yang lama. Tampaknya menjadi gila. Kecepatan rotasi telah 2 kali lipat lagi. Chen Nan, yang merupakan garis pemisah Yin dan Yang, merasakan yang paling dalam. Tubuhnya berputar dengan rotasi bola cahaya 2 warna. Intisari dunia yang terkumpul dan esensi bulan semakin keras, tetapi Yurui gemetar dengan lembut, tampaknya bersorak, sepertinya melompat. Pada saat yang sama, jumlah reiki yang dipetakan oleh Tai Chi ke dalam tubuh Chen Nan juga meningkat, jika bukan hanya untuk menerobos hambatan urutan ketiga dan memasuki bidang urutan keempat, Chen Nan pasti tidak akan dapat mendukungnya, dan sangat mungkin bahwa tubuh akan meledak dalam dupa. Mati. Dalam beberapa puluh mil, energi spiritualnya sangat luas. Lembah kecil tempat kuil iblis itu berada adalah sumber turbulensi. Arus spiritual yang besar membentuk badai energi, membentuk angin puyuh yang menyapu dunia di lembah. Teror itu menakutkan, yang membuat mereka takut berlutut di tanah. Semua raksasa bersembunyi di gua. Bahkan kuil iblis yang berdiri di gunung tulang terguncang oleh badai aura yang bergejolak. Aku bisa membayangkan betapa mengerikannya pemandangan saat ini. Seluruh lembah cerah, dan tanah di sekitar gunung Baigu telah mengalami perubahan luar biasa. Potongan batu giok raksasa sebening kristal menerobos tanah dan terbang ke udara, dengan total 64 buah ke segala arah. Setiap batu giok yang sangat besar diukir dengan pola kuno dan misterius, batu giok yang cemerlang dan cemerlang itu melonjak dan aura muncul, dan tampaknya semacam kekuatan yang kuat tersegel di dalamnya. 64 keping batu giok tidak mengambang di udara dalam kekacauan, tetapi secara teratur diatur untuk membentuk sosok seperti gosip. Jelas ini adalah sebuah pola. Arai kuno misterius yang mirip dengan peta gosip juga dapat menyingkat kekuatan langit dan bumi, tetapi jauh lebih kecil dari peta Taiji di langit. Arai kuno misterius yang dibentuk oleh 64 batu giok dipaksa keluar oleh peta Taiji di udara. Di bawah penjarahan paksa dari sosok Taiji, kekuatan misterius di batu giok 64 dengan cepat menembus segel dan bergegas ke langit dengan cepat. Chen Nan benar-benar melihat semua ini gelombang www.metelnovel.com gelombang tiba-tiba dia teringat apa yang pernah dikatakan pelayan seperti mayat di iblis. Di bawah istana iblis adalah orang barbar yang sangat kuat. Raksasa menumpuk tulang-tulang itu ke gunung, yang sepenuhnya melaksanakan perintah yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Di sini Dewa Kuno meletakkan sejumlah besar 9 tulang putih yang damai, memadatkan kekuatan langit dan bumi, mengumpulkan jiwa-jiwa dari semua roh, dan menghalangi binatang buas liar di bawah tanah, sehingga tidak dapat menimbulkan kejahatan. Formasi 9.000 tulang didasarkan pada 64 batu Ningyuan dan batu-batu pengumpulan 365. Itu adalah fondasi untuk menginspirasi kekuatan dunia. Mereka perlu dibongkar satu persatu untuk melumpuhkan susunan besar. 64 keping batu Ningyuan didistribusikan di 8 arah Gunung Baigu, dan 365 keping Soul Gathering Stone disembunyikan di Demon Hall. Jelas, batu giok 64 persegi yang muncul di udara adalah batu kondensat misterius, yang dilarikan keluar dari permukaan dengan secara paksa tertelan oleh sosok Taiji di udara. 64 batu nugget secara paksa dijarah oleh diagram Taiji, dan kecemerlangannya secara bertahap meredup. Aura yang terkandung di dalamnya dengan cepat ditarik keluar. Akhirnya, ke-64 batu nugget meledak di udara, larut menjadi bubuk di udara. Pada saat ini, suara menderu besar dari dunia tiba-tiba datang dari atas dan bawah tulang putih. Tulang menderu besar di gunung tulang putih terus jatuh, dan ada banyak putih di bawah gunung tulang. Chen Nan terkejut, dia tahu bahwa Taijitu secara tidak sengaja memecahkan 64 keping batu terkondensasi di formasi 9 Serenity Bond. Formasi itu setara dengan memecah setengah, dan binatang buas liar di dalamnya akan pecah. Gunung tulang putih bergetar hebat, aula Demon bergetar, dan deru bawah tanah memekakkan telinga. Bola emas dan cahaya hitam masih berputar. Tokoh Tai Chi yang substantif terus mengumpulkan esensi dunia dan esensi bulan. Giok Rui masih menyerap aura langit dan bumi seperti lubang tanpa dasar. Chen Nan tidak bisa lagi mendukungnya, dan aura yang mengalir ke tubuhnya hampir menopangnya, dan dia harus mengangkut kekuatan magis dari bumi dan dunia, dan aura yang mengalir ke dalam tubuh terus diekspor keluar dari tubuh. Meski begitu, ini juga terasa tidak nyaman seperti pisau yang menggores tulang. Meskipun proses ini menyakitkan dan tak tertahankan, itu sangat penting bagi Chen Nan.
Surga dan bumi aura terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang baru saja memasuki bidang urutan keempat, tidak hanya mengkonsolidasikan ranah yang baru saja menerobos, tetapi juga membantunya untuk menempa sepasang batang tembaga dan tulang besi, kekuatan ujung dagingnya mencapai ekstrim. Pada saat ini, kemuliaan iblis berkilauan, dan 365 batu pengumpulan jiwa terbang keluar dari aula, diatur di udara dengan tertib, sama mempesona seperti bintang-bintang di langit. Mengumpulkan batu jiwa mengandung kekuatan yang jauh lebih kuat daripada batu Ningyuan, tetapi akhirnya berubah menjadi bubuk di bawah penjarahan gila Tai Chi. Dengan menghilangnya batu pengumpulan jiwa, kuil iblis di Gunung Baigu bergetar hebat, dan akhirnya runtuh dengan ledakan, dan seluruh Gunung Baigu juga bergetar hebat, tetapi tidak pernah runtuh. Si barbar meraung terus-menerus di bawah Gunung Tulang Putih, dan para raksasa kuno yang ketakutan itu menggigil. Meskipun bendera dari formasi 9.000 tulang telah menghilang, bagaimanapun juga, ada banyak larangan kuat lainnya. Untuk sementara waktu, binatang buas tidak dapat menerobos formasi kuno yang tidak lengkap dan bergegas ke tanah. Ada banyak visi di lembah, sosok Tai Chi yang terwujud berputar di langit, corong besar yang dibentuk oleh batu Gyokrui menyerap roh dari segala arah, esensi surga dan bumi mengumpulkan badai energi di lembah, dan sorotan cahaya substantif yang terintegrasi oleh Yue Huahui seperti mesin yang menembus dunia. Tian Yusu, ditambah deru dari tanah, ini benar-benar malam yang mengerikan. Setelah 3 jam, langit cerah, binatang yang meraung mengaum di seluruh dunia, gunung tulang runtuh, tulang putih berkobar di mana-mana, seluruh lembah itu berwarna putih, dan ada tulang-tulang mati di mana-mana. Pada saat matahari terbit, seekor naga raksasa menerobos segel, berlari dari tanah, dan melompat selama 9 hari. Ini adalah naga emas ungu, yang sepanjang 100 kaki. Cahaya ungu menyala di seluruh tubuh, melayang di langit, Long Xiao Zentian. Naga itu lahir, situasinya berubah, dunia kehilangan warnanya, dan ada guntur dan guntur di ketinggian. Naga ilahi ini jelas jauh lebih kuat daripada bayi naga yang baru saja berevolusi menjadi naga ilahi. Setelah semua, itu telah dibudidayakan selama ribuan tahun, dan Tuhan tahu level apa yang telah dicapai. Pada saat Zijin Shenlong bergegas keluar dari tanah, Tai Chi di udara dan Yurui terguncang oleh kekuatan kuat yang tiba-tiba berlari dari tanah. Bola cahaya emas dan hitam menggunakan kesempatan ini untuk dengan cepat menerobos blok Yurui dan bergegas ke Dantian Chenan. Peta Tai Chi menghilang, esensi Qi dari segala arah segera runtuh, dan Yurui bergidik, tetapi tidak ada alternatif. Chen Nan terkejut, jika dia jatuh, dia harus dihancurkan menjadi daging, tapi kemudian Yurui meledak dengan cahaya terang yang membungkusnya perlahan ke tanah. Pada saat ini Chen Nan memahami fakta bahwa Jade Rui juga seperti bola cahaya dua warna. Pada tahap ini, dia tidak ingin dia memiliki masalah, itu juga dapat memperlakukannya sebagai tungku. Zijin Shenlong merasakan aura yang kaya di langit, meraung dan dengan rakus menyerap esensi dunia dan esensi matahari dan bulan. Oh, haha aura langit dan bumi yang sangat kuat, aku baru saja menikmati makanan yang telah diatur tepat setelah aku memecahkan segel, hahaha. Chen Nan tampak tercengang. Zijin Shenlong telah berhenti berputar, dan naga Baizhang berdiri tegak di udara, bahkan tertawa dengan suara nyaring. Aku pusing. Daofa benar-benar dalam dan bisa berbicara bahasa manusia. Apakah itu naga atau monster tua? Gumam Chen Nan untuk sementara waktu. Oh, sangat nyaman. Akhirnya aku melihat matahari lagi, wohaha. Zijin Shenlong terus tertawa liar, dan suara tawa bergema di seluruh dunia. Setelah beberapa saat, Zijin Shenlong tampaknya merasakan bahwa aura antara langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Ia memandang ke bawah ke arah Chen Nan di lembah dan menggeram, apakah kamu tidak bercanda tentang hal-hal kecil? Baru saja aku dengan jelas melihat bahwa kamu memiliki senjata ajaib ini sedang mengumpulkan roh dunia, bagaimana ia bisa menghilang dalam sekejap mata? Jika Anda tahu, cepat serahkan senjata ajaib itu kepada paman, Anda bisa menyelamatkan Anda dari kematian, jika tidak maka akan mengganggu kakek panjang dan membiarkan Anda punah. Petik 2. Astaga, lemah. Dalam sekejap, status Zijin Shenlong dalam benak Chen Nan turun tajam. Dalam hati Chen Nan, dia percaya bahwa naga timur adalah keberadaan suci dan kuat, mulia dan suci, tetapi naga Zijin di depannya begitu. Dia terdiam dan menatap kosong pada gao binatang buas di udara. Pada saat ini, Chen Nan memperhatikan bahwa Zijin Shenlong ternyata adalah naga bercakar 5, yang merupakan lambang kaisar di dalam naga, yang membuat Chen Nan merasa luar biasa. Naga top seperti itu sangat tidak nyaman. Hei, apakah kamu mendengar Paman Ben membicarakannya? Cepat dan serahkan senjata ajaib. Hari ini, kakek Long baru saja keluar dari masalah dan tidak ingin melakukan pembunuhan. Buat pengecualian dan luangkan hidupmu, cepatlah. Zijin Shenlong benar-benar menumbangkan kesan Chen Nan tentang Dongfang Shenlong. Simbol suci Dongfang Shenlong merosot di dalam hatinya. Dia mendesah dalam hatinya, masih bayi naga itu lucu, naga aneh ini seperti bajingan nakal. Bayi naga juga adalah raja naga bercakar 5. Meskipun berevolusi menjadi naga ilahi, panjangnya hanya lebih dari 2 meter, tetapi akan tumbuh menjadi 1 hari. Baizhang Shenlong. Petik 2. Melihat wajah sengit Zijin Shenlong, Chen Nan secara mengejutkan tanpa rasa takut. Dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, saya tidak punya sihir. Baiklah, pencuri kecil itu berani menipu kamu Paman Naga. Naga emas ungu yang berdiri tegak di udara membungkuk seperti manusia, meraih cakar naga besar dan meraihnya. Cakar naga benar-benar besar, dan mereka membungkus Chen Nan sekaligus.
Perbedaan tekanan yang sangat besar membuatnya meledak dan mati. Untungnya, Zijin Shenlong sementara melonggarkan cakar naga. Hal-hal kecil, tolong berikan aku senjata ajaib. Kamu baru saja mengabaikan paman panjang sekarang. Jika kamu tidak tahu bagaimana harus bertobat sekarang, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan hidup, tidak mati. Zijin Shenlong membentangkan gigi dan cakarnya, menyemprotkan air liur Chen Nan. Ada lebih banyak usaha pada cakar naga, dan dia hampir tidak menekan punggungnya. Sekarang Chen Nan akhirnya takut pada naga bajingan ini. Jika orang ini berusaha lebih keras, dia harus memerasnya. Dia memikirkannya dan melepaskan Yurui, memegang kedua tangan dan berkata, semua roh surga dan bumi tertarik olehnya. Selama Anda pertama kali menyuntikkan energi ke dalamnya, Anda dapat berhasil menginspirasi. Kekuatan magisnya. Petik 2. Zijin Shenlong mengulurkan cakar naga lain dan mengambil alih Yurui. Dengan cara ini, liontin batu giok dan cakar naga tidak proporsional. Itu menatap Chen Nan dengan curiga dan berkata, kamu berani menipu naga paman, aku akan segera menghancurkannya, kamu. Tiba-tiba Chen Nan merasakan kekacauan, tidak tahu apakah Yurui, si pencuri, dapat berhasil memeras Zijin Shenlong, tetapi tidak ada jalan keluar di depannya. Dia berkata dengan berani-beraninya aku berbohong pada Shenlong yang hebat, kau akan mengetahuinya dengan mencoba. Meskipun Zijin Shenlong terlihat seperti bajingan, sangat berhati-hati, ia mencoba mengirim elemen naga pingsan ke Yurui. Chen Nan memandanginya dengan hati-hati, dan jantungnya menyebutkan tenggorokannya, tapi aku tidak berharap orang ini menjadi tebal dan kurus, tidak sekasar permukaannya gelombang www.metelnovel.com gelombang wow haha, kau kecil sesuatu tidak membohongi saya, dan saya dapat dengan cepat mengumpulkan roh langit dan bumi, haha. Zijin Shenlong tertawa lagi, dengan bangga, sebuah tawa besar bergema di seluruh dunia, dan telinga Chen Chen berdengung. Chen Nan dibutakan untuk sesaat. Bukankah Yurui adalah perampok super yang merampok aura, dan bisakah itu benar-benar mengumpulkan surga dan bumi aura? Zijin Shenlong benar-benar santai, memahami pengiriman sengit Yurui dari naga Yuan. Wow, haha, ada harta karun seperti itu. Naga Yuan yang hilang selama ribuan tahun akan dapat pulih dalam beberapa tahun. Namun, pada saat ini, kepanikan terjadi, dan tawa Zijin Shenlong berakhir dengan tiba-tiba, itu terlihat ketakutan, melihat batu Gyokrui dicakarnya ketakutan. Sial, oh, Zijin Shenlong meraung lagi, dan menemukan bahwa elemen naga dalam tubuhnya cepat habis, dan sejumlah besar elemen naga bergegas menuju Jaderui. Jaderui berbalik dari senjata ajaib yang mengumpulkan aura untuk diambil naga vampir di dalamnya. Chen Nan merasa sedikit aneh, Yurui benar-benar mengambil triknya, itu benar-benar masuk akal. Zijin Shenlong berkonsentrasi pada pertempuran melawan Jaderui, mencoba untuk merebut kembali Dragon Yuan yang hilang. Namun, di depan Yurui, perampok besar Tianzi nomor 1, tidak cukup untuk sekuat Zijin Shenlong, sehingga Yuan naga yang kuat akan hilang lebih cepat. Itu membuat auman keras dan mulai mati-matian menghisap kembali naga Yuan. Itu tidak bisa mentolerir kerja keras ribuan tahun. Tapi Jaderui adalah tabu di zaman kuno, Zijin Shenlong jelas-jelas sia-sia. Semakin banyak unsur naga di tubuhnya yang mengalir keluar dari tubuh. Jaderui memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan cahaya suci secara bertahap menyebar, menutupi tubuh naga Baizang Zijin di dalamnya. Sialan kecil, berani menghitungmu kakek naga, aku ingin menghancurkanmu. Zijin Shenlong memegang cakar Yulong melawan Yurui, mencoba untuk merobek Chen Nan. Namun, situasinya telah lama melampaui genggamannya, dan baru pada saat itulah ia menemukan bahwa ia tidak bisa lagi bergerak. Yurui mengirimkan kekuatan ilahi yang luar biasa untuk dengan kuat memperbaiki Zijin Shenlong. Perampok Tianzi nomor 1 menelan elemen naga di tubuhnya seperti seekor paus yang menelan seekor sapi. Oh, Zijin Shenlong tidak menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan sampai saat itu. Sepasang mata ungu itu menatap Yurui tanpa berkedip, berteriak putus asa, "Oh, kau pergi sampai akhir apa itu tabu legendaris?" Sialan. Oh, petik 2. Sial, biarkan aku pergi. Tolong, berhenti sekarang. Tabu Maha Kuasa ada, Xiaolong tahu salah, lepaskan aku. Zijin Shenlong menjadi bergumam dari awal kesombongan, dan akhirnya memohon berulang kali, tetapi Yurui tidak menanggapi sama sekali, dan masih menyerap Dragon Yuan dengan keras. Chen Nan mengambil semua ini ke matanya, dia terkejut, kinerja Yurui sangat melebihi harapannya, bahkan memiliki kesadaran penuh. Dalam hatinya, dia diam-diam membaca 6 kata, tabu kuno. Pada saat ini, raksasa kuno di bawah tebing di sisi barat lembah bergegas keluar dari lembah dan melarikan diri ke arah hutan yang jauh. Seluruh daratan tampak bergetar, dan ada suara dentuman. Setelah 1 jam, tubuh naga Zijin Shenlong Baizang berubah menjadi 90 kaki, setelah 2 jam menjadi 70 kaki, setelah 3 jam menjadi 4 kaki. Setelah 5 jam, ledakan tawa keluar dari lembah, wow haha, hal-hal kecil, aku ingin menghancurkanmu sehingga kamu tidak bisa bertahan hidup, kamu tidak bisa mati. Chen Nan berdiri telanjang di lembah. Dia tertawa meremas seekor ular di tangannya, dan memeras dan menarik ular itu dengan kedua tangan, dan menganggapnya sebagai mie. Wow haha, ini benar-benar belokan Feng Shui, cacing kecil melihat bagaimana Anda mengubah angin dan ombak, hahaha. Pada saat ini, Zijin Shenlong sedang lesu, dan itu sebenarnya menyusut lebih dari 1 meter panjangnya, jauh lebih kecil dari bayi naga, dan menjadi naga mini yang khas.
Jade Rui benar-benar kejam, dan itu tidak meninggalkan tetesan Yuan naga yang telah dipraktikkan Zijin Shenlong selama ribuan tahun, membuatnya tampak seperti ketika ia dilahirkan. Jika bukan keturunan-keturunan klan naga, itu sudah mati dalam kasus hilangnya Yuan naga, dan naga emas ungu 5 kaisar dari naga kaisar telah berubah menjadi bayi naga. Itu benar-benar memiliki dinding bunuh diri, impuls. Zijin Shenlong mengangkat keran dan menatap Chen Nan dengan ganas, berkata, benda-benda kecil dengan cepat menurunkan naga pamanmu, kalau tidak aku akan merobekmu. Ingin merobekku, lihat siapa yang berkemas. Chen Nan melempar Zijin Shenlong ke tanah dan berkata, aku melangkah, aku melangkah, aku melangkah dengan sombong, aku melangkah dengan arogan, aku melangkah dengan sombong. Petik 2. Oh, sial, aku berani tidak menghormati pamanmu Long, aku akan memakanmu hal-hal kecil. Kasihan Zijin Shenlong diinjak-injak dan diinjak oleh Chen Nan, yang tak terbayangkan olehnya. Kapan Shenlong 5 cakar diperlakukan seperti ini? Wow haha, ini sangat lucu. Chen Nan tertawa liar, tidak pernah mengharapkan hal-hal berkembang seperti ini. Dia mengambil Zijin Dragon dan menggoda, apakah cacing kecil itu masih ingin menghancurkanku? Bajingan, nakal, aku naga emas ungu 5 cakar, naga 5 cakar. Apakah kau melihat dengan jelas? Aku adalah kaisar naga. Aku berani tidak menghormati aku tidak bisa membuatmu selamat, aku tidak bisa mati. Zijin Shenlong cakar menari Zhang Ya, mengancam Chen Nan. Tidak ada lebih banyak cakar daripada naga lain, tapi tidak ada perbedaan di mataku. Aku melangkah, aku menginjak liar. Chen Nan melemparkannya ke tanah lagi dan menginjaknya dengan liar. Oh, hentikan, nak, aku telah berkompromi. Zijin Shenlong meratap sejenak. Ketika Chen Nan mengambilnya, Zijin Shenlong lesu, dan dia dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa itu bukan lagi naga tinggi, dan sekarang telah menjadi tawanan pangkat. Melihat tubuh naganya, yang panjangnya lebih dari 1 meter, ia memiliki dorongan untuk memuntahkan darah dan meratap, ya Tuhan, Tuhan, lelucon di antara kamu dan aku terlalu besar. Terperangkap di bawah tanah selama ribuan tahun, aku tidak bisa melarikan diri, tapi sekarang. Oh, petik 2. Baru pada saat itulah Chen Nan menemukan bahwa tubuh naga Zijin Shenlong tampaknya agak salah. Setelah pemeriksaan yang teliti, dia menemukan bahwa tubuh naga itu tidak memiliki sisik kecuali kepala dan ekor serta keempat lengan cakar. Hei, cacing kecil yang panjang itu tidak bisa melihat bahwa kamu sangat jelek. Sebenarnya, perawatan kulitnya sangat bagus, sangat halus. Katakan, bagaimana kamu menyingkirkan fosfor naga di tubuhmu? Chen Nan memandangnya dengan ramah. Zijin Shenlong benar-benar memiliki keinginan untuk memuntahkan darah, memalingkan matanya dan menarik keran dengan lemah. Ada apa dengan cacing kecil? Zijin Shenlong menemukan bahwa Chen Nan tampaknya mencemoohnya. Itu memutar matanya, tetapi dia tidak berani menyerang. Dia hanya bisa menanggung jalan nafas, tidakkah kamu menontonnya sendiri? Yah, ternyata kamu mengenakan rompi, yang warnanya sama dengan tubuhmu. Kamu tidak bisa melihatnya jika melihat dengan seksama. Chen Nan membalikkan Zijin Shenlong kembali seperti boneka kain, dan kemudian tiba-tiba mengangkat suaranya, katakan, ini bukan Xianbao Xuan Wujia yang legendaris. Setelah mendengar kalimat ini, tubuh naga asli berdiri dengan lembut dan berkata dengan hati-hati, kamu, bagaimana kamu tahu? Wow haha, Chen Nan tertawa liar, berkelahi dengan tawa Zijin Shenlong ketika dia baru saja bangun dari tidur. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak pernah berharap bahwa suatu hari aku akan melihat armor dewa legendaris ini, haha. Petik 2. Armor basalt ungu berkilau dengan kemuliaan, terlihat cantik di luar, tetapi nyatanya ia mengungkapkan suasana yang aneh dan berubah-ubah, memberi orang perasaan yang kontradiktif. Hei, benar, baju besi basaltik legendaris berwarna biru, bagaimana sekarang berwarna ungu, apa yang dikatakan cacing kecil itu dengan cepat. Awalnya itu cian, tapi terlalu mempesona untuk kupakai, dan aku menggunakan kekuatan magis untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Chen Nanyu melihatnya lebih dan berkata, tubuh naga Baizhang dapat dikenakan pada tubuh, dan ular sepanjang 1 meter juga dapat dipasang. Baju besi Xuanwu benar-benar ajaib. Cacing kecil lepas landas dan mengembalikan penampilan aslinya, biarkan saya melihat apa yang diturunkan Shenbao dari zaman kuno hingga saat ini. Petik 2. Zijin Shenlong memutar matanya dan berkata, Anda pikir itu akan dipulihkan jika Anda mengembalikannya. Xuanwu Jia tidak tahu supremasi tak berdaya magis mana yang telah menyegelnya. Pada awalnya, saya menghabiskan Yuan naga tak berujung dan memperbaikinya selama 100 tahun. Long Yuan sudah pergi sekarang, dan aku bahkan tidak bisa melepasnya. Petik 2. Chen Nan memegang tangan keran di tangan dan ekor naga di satu tangan, dan tersenyum, cacing kecil itu telah jatuh ke tanganku, dan aku berani bermain dengan hatiku, dan aku tidak akan melepasnya, aku akan memotongmu. Zijin Shenlong pada awalnya adalah sejenis makhluk asing di dalam naga. Ada banyak penyamun di dalam tubuhnya. Sudah lama bersabar. Sekarang dia tidak bisa membantu tetapi berteriak padanya, Akeong tanda pagar persen Akeong tanda pagar persen dan tanda pagar persen. Petik 2. Aku mengandalkan, berani memarahiku, aku menarik, aku sobek, hei, kamu cukup kuat, aku tidak percaya dan membuatmu. Chen Nan mencoba merobek Zijin Shenlong dengan banyak usaha, meskipun itu membunuhnya babi terus meraung, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Pada awalnya, Chen Nan hanya ingin mengancam Zijin Shenlong, lagi pula, ini adalah naga yang muncul dalam mitos dan legenda. Dia bahkan tidak ingin merobeknya,
tetapi kemudian dia menyadari bahwa tubuh Zijin Shenlong tidak biasa, bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Tapi bagaimana dengan itu? Aku menggunakan banyak kekuatan, tubuhmu tidak cacat, jadi aku tidak memberiku trik menangis dan melolong. Brengsek, bocah brengsek, jika kamu dapat menghancurkan naga, kamu akan menjadi dewa. Tapi tubuhku yang konstan tidak berarti aku tidak bisa merasakan sakit, oh. Apakah kamu tahu bahwa itu sakit? Lepaskan Xuan Wujia dengan cepat, jika tidak. Hehe gelombang www.metelnovel.com gelombang Chenan menemukan batu baja hitam yang keras, dan kemudian menekan naga emas ungu di tanah, berkata, tidak aku akan menjatuhkanmu perlahan-lahan. Jika waktunya lama, aku tidak akan percaya bahwa aku tidak akan menghancurkanmu. Petik 2. Kamu cukup beracun. Chen Nan melihat bahwa itu memutar matanya dan menolak untuk menyerah, dan benar-benar mulai mengalahkannya, tetapi batu itu menabrak Zijin Shenlong dan membuat suara, dentang, logam. Namun, meskipun Zijin Shenlong tidak bisa terluka dengan cara ini, masih sakit dan biasanya menangis dan melolong. Beraninya kau berani menyinggung naga kakekmu begitu banyak, aku. Meskipun menjerit berulang kali, rasanya sangat berkecil hati ketika datang ke kata-kata yang kejam. Dalam kondisi saat ini, perlahan katakan bahwa Chen-Chenan, hanya bahkan binatang buas biasa tidak bisa menghadapinya. Cacing kecilmu benar-benar busuk, dan mulutmu tidak busuk. Aku tidak percaya kau tidak bisa menyembuhkanmu. Nah, sekarang matahari terbenam, dan aku belum makan sepanjang hari dan malam. Sial, hari ini aku akan hidup seperti dewa, daging naga bakar. Petik 2. Zijin Shenlong mengutuk berulang kali. Chen Nan membawanya, berjalan keluar dari lembah, dan dengan cepat membuat setumpuk kayu bakar. Dia melemparkan naga emas ungu di tanah, menggosok tangannya, dan membuat api, menyalakan kayu bakar. Pada saat ini, Zijin Shenlong benar-benar marah dan ketakutan. Dia melarikan diri ke hutan gunung dengan keras, tetapi Chen Nan diinjak-injak oleh kaki tepat setelah dia melarikan diri setengah kaki jauhnya. Oh, kamu bajingan lepaskan aku. Hei, mau lari, itu tidak mudah. Chen Nan benar-benar meraih kepala dan ekor Zijin Shenlong dan meletakkannya di atas api untuk mulai memanggang. Daging naga di langit, daging keledai di tanah. Serakah ketika aku memikirkannya, hari ini aku cukup beruntung untuk makan daging naga panggang, haha, itu adalah kesenangan besar dalam hidup. Setelah api barbeque, Zijin Shenlong melolong lagi, oh. Tuhan maut, aku takut padamu, aku yakin, tidak bisa melakukannya, biarkan aku pergi, ayo kita bicarakan. Oh, ini terlalu panas. Naga ungu dengan 5 cakar layak menjadi kaisar naga dewa, sekarang elemen naga hilang, apinya tidak bisa melukainya. Chenan mengabaikannya, meraihnya dan memanggangnya di atas api. Oh, aku sudah selesai, aku tidak tahan lagi, lepaskan aku. Zijin Shenlong meratap dan terus berjuang, tetapi bagaimana dia bisa lepas dari tangan Chenan? Oh, aku tidak bisa memberitahumu bahwa kakak sulungmu sudah cukup baik. Saudaraku, maafkan aku. Oh, aku sangat seksi. Oh, saudaraku serius, mari kita bicara secara terbuka. Oh, Zijin Shenlong menjerit berulang kali di atas api, benar-benar menurunkan martabat Shenlong. Chen Nan melihat bahwa ujung dan sudutnya hampir aus. Tidak bisa lebih gegabah, jadi dia meletakkannya dari api. Setelah mendapatkan kebebasan, Zijin Shenlong berteriak dan melompat ke atas rumput. Oh, panas sekali. Diam-diam Chenan mengernyit, menghadapi api unggun, sebenarnya terasa agak panas, tidak menyebabkan kerusakan, dan pantas menjadi naga. Angin sore dengan lembut menyentak, datang aroma bunga dan rumput. Pada saat ini, Chenan dan Zijin Shenlong telah jauh dari lembah di mana istana iblis terletak lebih dari selusin mil, karena bau tempat itu terlalu kuat. Satu orang dan satu naga mengelilingi api di hutan gunung. Zijin Shenlong merobek burung emas panggang sambil meludahkan air, kedua dewa yang busuk hanya akan bertarung. Mereka benar-benar mengganggu Lao Su untuk mandi. Saya memberi mereka ekor segera setelah saya marah, dan menerbangkan mereka semua. Siapa yang tahu bahwa dua bajingan jahat dan tak tahu malu tidak menyerah pada saya, mengejar dan membanting mereka, dan nenek ibu baptisnya, si jahat Laozi bersembunyi di Tibet, dan akhirnya ditangkap oleh seorang bajingan. Pria yang benar sendiri sebenarnya ingin membiarkan aku akan memberinya gunung, ramping, aku adalah Liu Berangin, naga tampan dan tak terkalahkan, bagaimana aku bisa memberi gunung itu kepada orang yang tak tahu malu. Pada akhirnya, bajingan itu benar-benar menggunakan tulang besar untuk menempatkanku di bawah tanah, kota ibu baptis dan neneknya adalah ribuan tahun. Pria tua terkutuk itu tidak berada di bawah sinar matahari selama ribuan tahun. Naga gantengku yang tak terkalahkan telah menderita hal yang begitu kejam, andalkan. Petik 2. Air liur Zijin Shenlong terciprat, melampiaskan ketidakpuasannya. Chen Nan sekarang secara bertahap mulai terbiasa dengan sumpah serapahnya, tetapi masih menghela nafas, bagaimana mungkin ada sampah seperti itu pada naga. Tidak ada keagungan binatang sama sekali, sama seperti bajingan nakal. Chen Nan belajar hal yang mengerikan dari mulut naga Dewa Zijin. Hamba dewa di aula sihir ternyata adalah dewa kuno yang selamat tahun itu. Kenapa dia harus menyembunyikannya? Chen Nan tidak mungkin tahu, tetapi dia selalu merasa itu bukan hal yang baik. Mungkin dewa kuno merasakan roh iblis dalam dirinya, mungkin dia menemukan bola cahaya dua warna di tubuhnya, mungkin. Karena kamu terjebak di bawah tanah yang gelap, bagaimana kamu bisa bertahan hidup tanpa persediaan?
Zijin Shenlong tampaknya sangat membenci dewa kuno, dan dia menggigit kaki ayam dengan keras, mengatakan, dewa bau itu benar-benar mengerikan. Dia menghabiskan sebagian besar tahun bercanda. Dia akan menjatuhkan beberapa kristal Warcraft setiap kali dia kembali. Intinya membuat saya tetap hidup. Saya takut dia akan bertahan di luar, dan saya harap dia akan segera mati. Ini benar-benar kontradiksi dengan yang ekstrim. Chenan tersenyum dan berkata, ketika dia kembali untuk melihat aula iblis runtuh, saya mengetahui bahwa Anda telah memecahkan segelnya, dan saya tidak tahu akan seperti apa ekspresinya. Tentu saja itu adalah kecepatan cahaya. Dia terluka serius dalam perang besar itu. Tidak mungkin untuk pulih. Di hadapanku, aku hanya memiliki bagian untuk melarikan diri. Namun, sayangnya, aku juga. Oh, Zijin Shenlong memandang ke langit melolong, mendesah ketidakadilan Tuhan, hanya menghadapi malapetaka lagi setelah keluar dari masalah. Ketika Chen Nan mengatakan asal-usul Jade Rui, Zijin Shenlong membuka matanya lebar-lebar dan melolong. Jade Rui adalah harta dewa yang diperebutkan kedua bajingan itu. Aku Akeong tanda pagar persen tanda pagar Akeong persen tanda pagar Akeong tanda pagar. Aowu, kenapa aku sangat sial? Menurut dewa bajingan, Jade Rui adalah tabu dari era mitologis terakhir, dan bahkan alam dewa peri memiliki beberapa orang yang tahu asal-usulnya. Tidak ada orang dengan objek ini memiliki akhir yang bagus. Dua dewa bajingan adalah contoh terbaik. Oh, petik 2. Zaman mitos terakhir, murid Chen Nan tiba-tiba berkontraksi. Ya, alam dewa abadi pernah runtuh, dan banyak makhluk tertinggi yang kuat telah menghilang. Zijin Shenlong hanya mengetahui hal-hal ini, dan tidak tahu detailnya. Chen Nan menatap Yurui dalam sekejap mata. Saat ini, liontin batu giok kecil seberat gunung Tai di matanya. Jika bukan karena dewa dan setan yang tidak dikenal, dia mungkin bisa membantunya menekan bola cahaya dua warna di tubuhnya. Benar-benar ingin membuang tabu mengerikan ini. Kamu benar-benar memiliki kesadaran penuh, rahasia apa yang kamu sembunyikan? Suara Chen Nan baru saja jatuh, Yurui tiba-tiba bersinar, memancarkan kemuliaan suci yang cerah, suara perempuan halus yang sebentar-sebentar memasuki hati Chen Nan. Siapa aku? Siapa aku? Aku ingin melihat matahari lagi. Lihat matahari lagi. Petik 2. Chen Nan terkejut, menjabat tangannya, dan Yurui jatuh ke tanah. Zijin Shenlong tampaknya telah mendengar suara itu, dan sekarang dia melihat tabu yang menakutkan dengan cahaya, mengerikan, jatuh di sampingnya, begitu takut sehingga, syos ke kepala Chen Nan, tidak pernah lagi. Arogansi yang biasa. Takut naga, Tuhan, itu benar-benar berbicara padaku dengan kesadaran. Zijin Shenlong menjambak rambut Chen Nan dengan kuat, karena takut tidak sengaja jatuh ke tanah. Cahaya Yurui tidak tersebar, dan suara yang tidak menentu masih bergema, siapa aku, aku ingin melihat matahari lagi, aku ingin melihat matahari lagi. Chen Nan tidak pasti, mengatakan, Suminason. Oh, takut naga, jangan katakan itu, oh. Zijin Shenlong menyalahkan berulang kali pada kepala Chen Nan. Tiba-tiba, Yurui mengirimkan seberkas cahaya, membungkus naga ungu di dalamnya, dan membuatnya takut untuk menangis dan melolong, ampunlah ampun. Aku tidak tahu siapa kamu. Oh, dengan desahan samar, suara wanita yang menyerupai suara alami keluar dari Yurui, pedang surgawi yang patah, namanya naga, jika kau menemukannya, kembalikan naga Yuan kepadamu. Dengan komentar ini, situasinya berubah, dan dunia kehilangan warnanya. Ada 9 hari guntur, 9 hari naik, 9 kejutan, dan 6 suara 3 alam. Keberadaan tertinggi mana dan surga yang tak terhitung jumlahnya, bangun dari tidur nyenyak. 9 guntur daotian bergema di seluruh dunia, Chen Nan dan Zijin Shenlong hampir jatuh ke tanah. Jade Rui berlari keluar dari cahaya suci yang berapi-api ke tubuh Zijin Shenlong. Setelah beberapa saat, guntur berhenti, awan gelap surut di atas langit, dan cahaya bulan yang lembut tumpah ke hutan. Oh, Zijin Shenlong meraung seperti lolongan serigala, kemudian naik ke langit dan terbang ke langit malam. Wow haha, ada jejak elemen naga di tubuhku, dan aku bisa berlatih lagi, oh. Chen Nan merasa canggung di hatinya, tidak tahu apa yang sedang dilakukan lelaki itu sekarang. Jika dia mendapatkan kembali kekuatan sihir, dia segera melarikan diri. Zijin Shenlong bergegas turun dari langit, ukuran tubuh naga belum berubah, tapi jelas ada lebih banyak aura, dan napas lebih suci. Hati menggantung Chen Nan dijatuhkan. Meskipun ada fluktuasi energi yang lemah di tubuh orang ini, itu jelas tidak bisa menimbulkan ancaman baginya. Jika dibagi menurut tingkat master manusia, Zijin saat ini paling-paling, naga adalah penguasa peringkat kuasi. Pada saat ini, cahaya Yurui memudar, dan suara wanita itu tetap tidak berubah, tetapi dia tampaknya telah kehilangan dirinya sendiri, dan kata-kata aslinya keluar, siapa aku ingin melihat matahari lagi. Lihat matahari lagi. Petik 2. Suara terakhir menghilang, dan cahaya Yurui kental. Zijin Shenlong menepuk dadanya dengan cakar naga dan menyeka dahinya lagi, berteriak, aduh, mengerikan. Dapatkan pedang naga kembali, maka kamu dapat pulih sepenuhnya, kata Chen Nan sambil tersenyum sambil duduk di dekat api. Zijin Shenlong tampak bingung dan berkata, mengapa dia ingin aku menemukan pedang naga besar? Chen Nan menambahkan beberapa potong kayu bakar ke api dan berkata, bilah senjata magis macam apa di dunia latihan yang bisa bertahan dengan kata, harta. Hanya dengan melewati zaman, ia dapat bertahan selama bertahun-tahun dan diakui oleh semua orang.
Senjata ajaib para dewa hanya layak untuk dua kata ini, Xuan Wujia tidak diragukan lagi di antara mereka, tetapi itu tidak berarti yang paling. Ada harta yang belum pernah terlihat di dunia, tetapi telah beredar di antara populasi dunia, dan hanya layak untuk itu. Dikenal sebagai Divine Soldier No. 1. Legenda mengatakan bahwa kehadiran tertinggi yang dapat menahan langit telah memurnikan Kaisar Naga, dan butuh ribuan tahun untuk membangun Divine Soldier ini, yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Saya pikir wanita di Jaderui pedang naga besar yang disebutkan kemungkinan adalah harta ini. Alasan mengapa dia datang kepadamu adalah karena kau adalah naga emas ungu 5 cakar, yang jauh lebih sensitif terhadap nafas mantan Kaisar Naga daripada yang lain. Petik 2. Wow, aku juga pernah mendengar legenda ini. Apakah itu bukan senjata ajaib pedang naga besar? Apa yang bisa kudapat dari para dewa alam abadi? Bagaimana aku bisa menemukannya? Oh, kasihanilah aku selama ribuan tahun setelah kerja keras dihancurkan. Oh. Petik 2. Malam ini, satu orang dan satu naga mengobrol hampir sepanjang malam. Zijin Shenlong benar-benar aneh, meskipun dia kehilangan naga, dia sepertinya segera menyingkirkan emosi yang hilang. Loah, kau dan aku akan bubar setelah fajar, dan menjalankan setiap hal secara terpisah. Mengingat bahwa setiap kali Zijin Shenlong disebut cacing panjang, itu akan membuatnya gila, Chenan akhirnya menamainya sebagai Loah, tidak peduli bagaimana namanya, ia tidak akan lagi mengubah mulutnya. Oh, aku seperti ini sekarang. Jika kamu tidak tertawa ketika kamu bertemu naga yang dimasak, itu benar-benar membuat naga sakit kepala. Oh, Zijin Gatlongkong meludah, tetapi dia tidak perlu mengatakan, naga, tapi itu memang ekspresi kesedihan dan kesedihan. Ia menghela napas untuk waktu yang lama sebelum berkata, mengapa saya tidak pergi ke dunia untuk berlatih dengan Anda? Oh, kamu, lupakan saja, jika kamu mengatakan sepatah kata pun, kamu akan menangis dan melolong, dan kamu tidak akan menakut-nakuti orang sampai mati setelah keluar. Chen Nan menggelengkan kepalanya, tentu saja, ini adalah alasan. Dia takut Zijin Shenlong akan kembali suatu hari nanti. Kemasi dia. Wajah Zijin Shenlong tampak seperti bajingan dan berkata, apakah anak itu takut bahwa Paman Naga akan membalas terhadap Anda di masa depan? Chen Nan segera menyambarnya, dan berkata, Loah kecil itu baru saja terbang, dengan begitu sombong, apakah kulitnya gatal lagi? Chen Nan meremasnya di tangannya, menarik dan menarik lagi. Oh, Zijin Shenlong dengan cepat membebaskan diri dan terbang di atas kepala Chenan, berkata, naga ini serius, dia benar-benar ingin bergabung dengan dunia untuk berlatih, mungkin dia dapat menemukan pedang naga, dan dia akan membiarkanmu yang ada di tubuh saya memberi saya yuan panjang. Petik 2. Chenan memiliki mimpi di masa lalu, untuk berkultivasi untuk mencapai tanah bela diri abadi, untuk menjinakkan naga legendaris sebagai gunung. Sangat konyol untuk memikirkannya sekarang, tetapi dia memang memiliki mimpi seperti itu. Dia memandang Zijin Shenlong dan berbisik, ini sedikit gelombang www.metalnovel.com gelombang ketika gunung itu masih belum ditertawakan oleh kematian. Yah, banyak orang jahat. Ada rencana pengembangan gadis muda, kalau tidak aku juga akan punya rencana pengembangan naga muda. Yah, ya, mungkin tumbuh secara bertahap setelah beberapa tahun, dan perlahan menjinakkannya selama periode itu, hei, ya, bagus. Petik 2. Zijin Shenlong tiba-tiba merasa kedinginan, dan dia berteriak, oh. Apa yang kamu bisikkan, nak? Tidak ada, aku setuju, kita akan keluar besok. Di pagi hari, cahaya pagi bersinar, dan kabut yang mengambang di hutan memudar. Oh, Zijin Shenlong memanjat dari tanah dan melolong ke langit. Ah, kamu kepala. Chen Nan mengetuknya dengan keras dan berkata, serigala melolong di pagi hari, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu naga atau serigala. Zijin Shenlong terbang ke udara dan berkata, apakah kita akan keluar dari gunung sekarang? Benar, tapi, bukankah kamu mengatakan bahwa ada ratusan orang di gunung menunggu kamu untuk melemparkan dirimu ke jaring? Sekarang pergilah, apakah kamu takut tertangkap oleh mereka? Kemarin aku melihat para raksasa tampaknya takut dengan nafasmu. Aku telah memikirkan cara yang baik untuk mengandalkan Raja Delapan, Wang Ba untuk menghalangi para raksasa, dan kemudian, hei, aku ingin menunggu para bajingan di luar juga mencicipi pengejaran. Petik 2. Wow, ini benar-benar beracun, oh, aku suka. Setelah membunuh mereka, mari kita selusin raksasa untuk menyerang kota jahat, wow haha. Ini ide yang bagus, oh. Chenan mencibir, tentu saja hutang darah harus dibayar kembali. Ling Yun, Mengker, kamu menunggu, langkah demi langkah. Orang-orang di luar, bunuh. Keluarnya kata, bunuh, suhu hutan turun tiba-tiba. Udara dingin yang mematikan mulai membengkak di hutan, dedaunan hijau layu, berkibar dan menari.